صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الهادرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, sepatutnya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat Allah, taufik dari Allah, sehingga di hari yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih memilih kita, memudahkan langkah kaki kita dari rumah menuju masjid guna menjalankan, memenuhi panggilan Allah, menjalankan sholat Jum'ah dengan berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita di hari ini, sholat Jum'ah kita hari ini, berjalannya kaki kita dari rumah menuju masjid Jumat ini, mudah-mudahan menjadi sebab dosa-dosa kita digugurkan, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah kita hari ini menjadi sebab derajat kita, kebaikan kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, dan di hari yang mulia ini marilah lagi dan lagi kita menyempurnakan iman kita, menyempurnakan takwa kita, menyempurnakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya taat, yakni menjalankan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan meninggalkan apa-apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Hadir rahimakumullah, sesungguhnya hanya dengan menjalankan perintah Allah, hanya dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini yang menjadikan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hadir rahimakumullah, sesungguhnya di dalam perintah-perintah Allah di situ ada nusratullah. Sesungguhnya di dalam perintah-perintah Allah di situ ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin, di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di situ ada ridha Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya hadirin, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan Allah Subhanahu wa taala memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia, keinginan-keinginan manusia sudah dipenuhi oleh Allah. Tetapi hadirin, Allah Subhanahu wa taala menguji manusia dengan berbagai masalah. Semua manusia, siapapun orangnya, apapun pangkat derajatnya, dimanapun tempat tinggalnya, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang menimpa diri kita, semua yang menimpa manusia, hakikatnya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kekayaan yang diberikan oleh Allah bukanlah itu kemuliaan, tapi kekayaan yang diberikan oleh Allah adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemiskinan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bukanlah kehinaan,
tetapi kemiskinan juga ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang menimpa kita hadirin, sehat, sakit, sempat, sempit, lapang, semuanya ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia dan Allah Subhanahu wa taala yang paham dengan manusia ini hadirin, memberikan kunci jawaban, memberikan kunci sukses, kunci jawaban untuk menyelesaikan ujian-ujian itu. Apakah kuncinya hadirin? Kuncinya yakni taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua masalah datang dari Allah, yang menyelesaikan masalah hanya Allah. Dengan apa hadirin? Menyelesaikan masalah dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua nabi-nabi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi semua nabi menyelesaikan masalah-masalah, menyelesaikan ujiannya dengan apa? Dengan menjalankan ketaatan kepada Allah. Hadirin, Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam, ketika beliau berdakwah kepada Fir'aun, dikejar-kejar sama Fir'aun, di depannya laut, di belakangnya ini Fir'aun. Maka kaumnya mengatakan, wahai Musa, celaka kita, di belakang kita Fir'aun, di depan kita laut. Nabi Musa mengatakan, kalla bal inna rabbi ma'iyya sayahdin. Jangan kamu mengatakan begitu, inna rabbi ma'iyya sayahdin, sesungguhnya aku bersama Tuhanku. Tunggu perintah Allah. Kalau ada masalah apa? Tunggu perintah Allah. Hadirin, dikala ada masalah, maka Nabi Musa mengajarkan, kalla inna rabbi ma'iyya sayahdin. Allah bersama kita, aku bersama Tuhanku. Tunggu perintah Allah. Maknanya setiap masalah datang dari Allah, yang menyelesaikan Allah. Maka datang perintah Allah hadirin, idrib bi'asokal bahar, pukulkan tongkat kamu ke laut. Hadir rahimakumullah, secara akal tidak masuk akal. Yang mengejar-ngejar Fir'aun, yang dipukulkan laut. Yang mau membunuh Fir'aun, tapi perintah Allah, idrib bi'asokal bahar, pukulkan tongkat kamu ke laut tadi. Tapi hadir rahimakumullah, karena ini perintah Allah, dijalankan sama Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam. Ketika perintah Allah dijalankan, tongkat dipukulkan ke laut, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan pertolongan. Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan oleh Allah. Maka hadirin, ulama mengatakan setiap manusia punya masalah, setiap orang punya masalah. Maka cara menyelesaikan masalah dengan menjalankan perintah Allah. Wasta'inu bis sabri was shalah. Mintalah pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Maknanya apa hadirin? Maknanya dalam sholat itu ada perintah Allah. Di dalam sholat di situ ada pertolongan Allah. Di dalam sholat, yakni perintah Allah, di situ ada pertolongan Allah. Wasta'inu bis sabri was shalah. Maka apabila ada apa saja, ada masalah apa saja, yang pertama diingat Allah, kemudian menjalankan perintah Allah. Caranya menjalankan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para nabi-nabi hadirin, apabila ada perintah, ada masalah-masalah, sholat hadirin. Ada masalah apa saja, datang ke masjid sholat. Maka sholat ini hadirin solusi penyelesaian masalah-masalah. Masalah apa saja, masalah rumah tangga, masalah ekonomi, masalah kampung, masalah negeri, sholat saja. Nah, maka Sayyidina Umar radhiyallahu mengatakan, yang paling aku lihat, yang paling aku tekankan, kata Sayyidina Umar, yakni sholat. Karena kalau sholatnya baik, maka semuanya jadi baik. Dirinya, keluarganya, rumah tangganya, kampungnya, negerinya, negeri dunia, negeri akhirat. Kalau sholatnya baik, suasananya jadi baik. Maka yang paling ditekan oleh Sayyidina Umar ketika beliau memerintah, yakni sholat. Karena yang aku pandang ini adalah sholat. Kalau sholatnya baik, semuanya jadi baik. Pribadinya, rumah tangganya, anak keturunannya, rezekinya, kampungnya, negerinya, negeri dunia, negeri akhirat menjadi baik kalau sholatnya baik. Hadirin rahimakumullah, semua orang butuh rezeki, semua orang ini bingung dengan pekerjaan, semua orang bingung dengan gaji, semua orang bingung dengan rezeki, semua orang bingung dengan rezeki. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda,
barang siapa menjaga sholatnya yang 5 waktu di masjid berjamaah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan 5 jaminan. Yang pertama, di dunia dibarokai rezekinya. Yang pertama, orang yang sholatnya baik, baik waktunya, baik caranya, baik tempatnya, caranya berjamaah, tempatnya di masjid, caranya dengan cara Rasulullah. Ketika di dunia, maka diperbaiki ekonominya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin, kalau kita kepingin ekonomi baik, kita perbaiki sholat kita. Dan sholat berjamaah di masjid adalah sunanul huda. Sholat berjamaah di masjid, memakmurkan masjid, sunanul huda, jalan-jalan hidayah, jalannya para nabi, para rasul, semuanya menghidupkan masjid. Maka hadir rahimakumullah, nanti di akhirat ketika semua manusia bangun dari kubur, kumpul jadi satu dalam keadaan kepanasan, kepayan, tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ada 7 golongan yang tidak kepanasan, ada 7 golongan yang tidak kebingungan. Salah satunya adalah orang yang hatinya senantiasa terpaut dengan masjid, hatinya senang dengan masjid. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah, meramaikan masjid-masjid Allah, senang dengan masjid, sesungguhnya dia adalah orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Maka orang-orang yang ahli masjid, apabila satu kampung, satu daerah ini ada berita, ada kabar, ada bencana balak datang, maka ahli masjid ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa ahli masjid ditolong oleh Allah? Karena ahli masjid ini ciri-ciri orang iman. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Hak kewajiban kami menolong orang-orang yang beriman. Maka hadirin, untuk memperbaiki ekonomi bagaimana? Untuk memperbaiki ekonomi kita dengan masjid, dengan memperbaiki sholat kita, caranya, waktunya, tempatnya. Caranya berjamaah, tempatnya di masjid, waktunya awal waktu. Dikubur hadirin, dikubur, barang siapa menjaga sholatnya 5 waktu maka dibebaskan sejak kubur. Masya Allah. Hadirin rahimakumullah, dengan satu saja perintah Allah, yakni sholat, seluruh masalah kita, masalah di dunia ekonomi kita, masalah di kubur kita diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, ketika semua manusia melewati sirat, maka orang-orang yang menjaga sholatnya melewati sirat secepat kilat. Hadirin. Dan yang kelima, orang-orang yang senantiasa sholatnya di masjid, maka dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa hisab. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, ini baru satu saja daripada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di situ ada berbagai macam pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kampungnya hadirin, apabila di kampungnya itu ahli-ahli masjid, Rasulullah SAW mengatakan, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala mau menurunkan bala, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala mau menurunkan bencana di satu kampung, satu negeri, maka apabila di negeri itu, di kampung itu Allah melihat ada 3 orang, 3 golongan, maka bencana bala musibah tidak jadi diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya apa hadirin? Di antaranya ada orang, ada golongan yang pulang pergi ke masjid, pulang pergi ke masjid, pulang pergi ke masjid. Apabila di kampung itu orang-orangnya pulang pergi ke masjid, bala bencana musibah ditunda, diangkat, tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua siapa hadirin? Yang kedua, apabila Allah ta'ala mau turunkan bala di suatu kampung, dilihat di akhir malam, di waktu sahur, orang-orang nyali kampungnya menangis-nangis istighfar, memohon ampun kepada Allah, maknanya ahli tahajud, maka bala itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga hadirin, apa yang bisa mengangkat daripada bala Allah Subhanahu wa ta'ala? Ketika musibah mau turun, dilihat
di kampung itu orang-orangnya, ahli kampungnya kasih sayang satu sama lain karena Allah. Kasih sayang ini buah dari apa hadirin? Kasih sayang ini buah daripada sholat. Apabila sholatnya baik, maka sifatnya jadi baik. Kalau sifatnya baik, antar tetangga menjadi baik. Tapi kalau sholatnya tidak baik, dirinya tidak baik. Kalau dirinya tidak baik, dengan tetangga tidak baik. Kalau dengan tetangga tidak baik, tidak ada kasih sayang. Kalau tidak ada kasih sayang, satu kampung tidak ada satu kasih sayang, bala bencana diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, maka di dalam perintah-perintah Allah di situ ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk di dunia dan untuk di akhirnya Allah Subhanahu wa taala. Ini masih satu perintah, hadirin, belum perintah yang lain, belum perintah zikir, belum perintah sedekah, belum perintah silaturahim. Di dalam zikir hadirin Allah taala berfirman, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Semua manusia ingin tenang, orang kaya ingin tenang, orang miskin ingin tenang, pejabat ingin tenang, rakyat ingin tenang, siapapun ingin tenang hadirin. Maka Allah mengatakan, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingat Allah, jalankan perintah Allah, taat kepada Allah, tatma'innul qulub, kamu akan tenang. Tapi kalau kita lupa Allah, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka. Barang siapa lupa kepada Allah, menyia-nyiakan perintah Allah, tidak ngereken, tidak ngurus dengan ayat-ayat Allah, fa inna lahu ma'isatan dhanka, pasti dan pasti aku berikan kepadanya kehidupan yang sempit. Ini Allah mengatakan hadirin, kalau kita ingin senang, kita ingin tenang, ingat kepada Allah, taat kepada Allah, jalankan perintah Allah. Kalau kita ingin susah, sudah tidak usah ngurus Allah, tidak ngurus perintah-perintah Allah, kamu akan susah. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita, taufik anak istri kita, umat Islam seluruh alam diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga di dunia ditolong oleh Allah, di akhirat diselamatkan oleh Allah, dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Aqulu qawli hada astaghfirullahaladzim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.